Di Ranca Ekek Wetan itu Kang Asep sudah berapa tahun dari lahir? Saya kebetulan berkiprah di Ranca Ekek Wetan itu atau bergabung ataupun berdomisili tahun 98. Wah, udah lama. 98 saya. 98. Berarti memang sudah mengetahui perkembangan Ranca Ekek Wetan dari sebelum reformasi gitu, 98 Iya. sampai sekarang merasakanlah ada berbagai perubahan. Betul, Baik betul. itu perubahan itu kan dinamis, perubahan itu baik positif maupun negatif. Nah, kalau Kang Asep sendiri melihat mengamati Ranca Ekek Wetan ini sebetulnya bisa dibilang Ranca Ekek Wetan ini maju, berkembang atau memang mundur atau seperti apa dalam perspektif Kang Asep ya sebagai calon. Eh, Kalau saya bilang Ranca Ekek Wetan itu dalam kondisi ada peningkatan. Kenapa ada peningkatan? Kita bisa dilihat dari pembangunan-pembangunan yang ada di daerah, gitu aja. Jadi jelas kalau peningkatan ada, karena setiap program, setiap periode, setiap pemegang kekuasaan itu ada itu terjadi. Hanya yang jelas dari sisi pembangunannya mungkin yang harus kita lebih di program TSF itu yang berkelanjutan itu, sehingga berkelanjutannya tidak hanya jadi pemerataan lah, pemerataan pembangunan tadi, sehingga insya Allah untuk program selanjutnya di Ranca Ekek Wetan itu ya semakin tersebar lah pembangunannya itu. Kemudian kalau ya secara umum itu ada kemajuan lah secara umum. Cuma kalau di titik yang lain memang dari sisi relationship-nya relationship-nya itu kan dari sisi SDM-nya mungkin agak sedikit stagnan ya, kalau saya bilang stagnan atau tidak fleksibel gitu loh, ada sedikit agak kaku gitu dalam kondisi-kondisi tertentunya, ada sedikit kaku gitu di Ranca Ekek tadi, sehingga ada sesuatu hal yang memang tentunya ada program-program yang sebenarnya harus lebih fleksibel di kalangan lembaganya, sementara secara realisasi pelaksananya itu sedikit kaku, sehingga itu yang perlu kita luruskan berikutnya, harus kita luruskan itu. Dari sisi ya istilahnya gini, kita sebagai BPD itu harus tupoksi dia sebagai BPD-nya harus memang berjalan gitu, sehingga kita mengawalnya bukan hanya mengawal pemerintahannya doang, tapi dari masyarakat juga, dari masyarakat ya gimana levelnya kumaha, tingkat kadusnya kumaha, sampai di tingkat tertinggi di desanya pun ya kita paham tuh. Nah kemudian bukan hanya kita yang namanya pengawasan itu kan bukan hanya nyorotan Pak Kadesnya bener tuh, benaran bener tuh, kan bukan itu aja, karena kan Pak Kadesnya bisa bener tapi aparatur yang di bawahnya nggak bener, kan bisa begitu. Pak Kadesnya mah tanya naon buat yang udah bener bener gitu loh, atau sebaliknya yang di bawahnya benar tapi di bawahnya nggak benar. Nah, itu yang perlu kita pengawasannya itu, yang perlu kita garis bawahi, perbaiki itu aja sih. Kalau melihat selama 98 sampai sekarang gitu, kalau boleh dibayangkan sebetulnya permasalahan yang paling dasar, yang paling berat di Ranca Ekek itu baik dari segi sosial, ekonomi dan lain-lain, menurut gambaran Kang Asep itu apa sih? Kalau secara keseluruhan kan pembangunan itu bukan hanya pembangunan aspek fisik, kan? Bukan materi. Jadi ya materi ya spiritual harus. Artinya memang selama ini secara umum lah pembangunan sudah kelihatan ada kemajuan, ada titik fokus yang disentralisasi. Contoh aja lah, saya dulu tahun 98 masuk ke Ranca Ekek, halaman banjir kan di komplek gitu loh, sampai segini nih di jalan, kasur saya ngambang di rumah. Tahun 98 loh, 88. Tapi sekarang kan dengan adanya perubahan dari pemerintah tuh, ada jalur itu kan, jalur irigasi yang diperbaiki, udah nggak ada, paling pun ada air ngayamong di jalan lah, Cilencang gitu ya, itu salah satunya itu. Kemudian dari aspek-aspek sisi pembangunan
ya kelihatan kanan kiri lah, kelihatan terjadi pembangunan. Cuma yang lebih perlu digarisbawahi itu adalah sektor ekonomi yang memang sektor ekonomi kemasyarakatan yang memang sedikit stagnan nih. Ekonomi kemasyarakatan stagnan karena selama saya memantau di masa ini, sekian tahun belakang deh, kalau ada program-program yang sifatnya untuk mengangkat ekonomi menengah ke bawah, itu kelihatannya stagnan bahkan mati. Yang sempat nih Di awal rame karena gitu. Ya salah satu mungkin yang pernah diluncurkan oleh pemerintah kabupaten saat itu yang bekerja sama dengan instansi terkait memberikan satu modal yang dipelurkan ke masyarakat. Itu ternyata tidak berkelanjutan. Itu sedang di satu periode. Karena memang kembali lagi ke kondisi masyarakat yang malah dia tidak Ikut support. Tidak ikut support terhadap program aware gitu. Karena setelah saya pantau, pemerintah sebenarnya sudah cukup luar biasa memberikan satu support modal ekonomi misalnya dengan nominasi sekian juta gitu kan, dengan diluncurkan dengan tanpa bunga loh. Contoh misalkan lah, sekian warga di satu desa dibagi sekian RW itu sekian penduduk, sekian masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tadi, modal lah gitu. Itu. Nah, yang saya lihat itu dari 100% kayaknya nggak sampai 30% deh yang selesai dengan program itu. Nah, betul dipotong. Posisi gitu berarti apakah BPD bisa berperan dalam itu tadi udah kebayangkan ya? Permasalahan pokok yang hampir sudah terjadi di berbagai daerah, termasuk di desa, bahwa ya sebetulnya bukan hanya urusan tata kelola pemerintahan, itu kan urusan masyarakat juga yang katakanlah SDM kita gitu kan belum merata, belum maju semuanya, belum aware dan lain-lain. Nah, sekian banyak persoalan yang paling pokok tadi kan dari pembangunan yang tidak hanya fisik saja. Fisik sudah oke, sudah bagus ya, sudah terprogram. Tapi pembangunan non fisik yang belum harus perlu lebih fleksibel dan lebih meningkat lagi. Kebayang berarti persoalan yang mendasar itu. Nah, sebagai BPD apa kontribusi untuk mengatasi persoalan itu? Sebenarnya kalau kita menjalankan tupoksi dengan benar, semua lini yang diprogramkan oleh pemerintah bisa kita ikuti sebenarnya. Karena kalau kita memang terjun dengan baik, apalagi kita pada dasarnya kan di keterwakilan tuh dari berbagai dusun kan. Contohlah saya insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi menjadi salah satu anggota BPD dari dusun 6. Ya saya pun setidaknya nih, ya dusun 6 itulah yang akan saya perhatikan dulu awalnya. Pasti. Awalnya. Selain kita ada kerjasama juga dengan sama-sama kawan nanti. Oh nih di dusun ini begini nih. Ya kan di situ ada sharing nih, sharing kolaborasi lah tentang wilayah masing-masing. Tetapi yang jelas, nah disitulah fungsinya sebagai BPD yang menjadi amanah wakil masyarakat di lingkungan kadus terkait lah. Contohnya saya di kadus 6 nih. Nah, apa yang menjadi keluhan, masukan, permasalahan yang ada di wilayah contoh kadus 6 tadi, ya kita terjun langsung, bukan hanya kita yang saya awal tadi datang ke desa, ngomong kaki, rokok, ngopi, balik gitu kan. Bukan begitu, tapi sebagai anggota ya kerjanya bukan hanya ngabsen di desa, ya kita ya mungkin secara kontinu lah barangkali terjadi kunjungan silaturahmi yang masif gitu loh di wilayah yang dia yang mempercayakan dia di kadus itu gitu. Jadi bukan hanya di RW 18, mungkin ya di 16, di 17, 16 itu kita kondusif dalam untuk menampung aspirasi responsif warga tentang apa yang dia inginkan. Lihat tadi, jadi kan contoh nih, masa sih dari pemerintah ada dana sekian, ada posisinya ada dana sekian, ada pencuran dana untuk pinjaman, manfaatkanlah dengan baik, kembalikanlah dengan baik, sehingga itu akan berkesinambungan. Tapi karena memang imbasnya secara keseluruhan
eh, saya bilang tadi dari 100%, 30% udah kayaknya enggak gitu loh pengembalian itu. Ya otomatis lah pemerintah menjadi sangat terbatas untuk mengeser ke wilayah yang lain. Makanya ya kita dengan responsif atau aspiratif masyarakat, kita datang ke wilayah terkait, kita dengan respon menanggapi itu semua, sehingga kita tampung, kita kita di kolektif, sehingga menjadi satu pelaporan yang kita bawa ke level yang lebih tinggi, desa. Nah, karena memang desa pun kan menampung apapun pembangunan yang sifatnya baik fisik ataupun spiritual, itu kembali lagi sebenarnya dari utusan, kalau utusan perwakilan. Nah, itu kan seperti itu barangkali. Jadi yang saya tangkap nih, karena memang kita juga terbatas kewenangan dan tugas pokok fungsinya, jadi tidak mungkin sekarang, apalagi yang kita bukan kuasa anggaran yang mengelola anggaran desa dan lain-lain. Kita hanya tugasnya representatif, aspirasi tadi, terus juga ada bagian pengawasan. Betul. Mungkin dari berbagai persoalan yang ada di desa kita di Rancaikek Wetan, kita bisa ikut memberikan sumbangsih terhadap solusi penyelesaiannya dengan tugas dan kewenangan pokok yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, sehingga itu mendorong kinerja pemerintahan. Kan yang eksekutif, yang eksekusinya kan pemerintahan desa. Betul. Kita dorong dengan pengawasan, kita dorong dengan dikawal, katakanlah. Ketika ada yang kurang, kita kawal supaya sesuai tracknya, sesuai jalurnya, sesuai perencanaannya. Maka dengan semakin kita aktif, dengan semakin kita kolaborasi bersama lah, kerja bebarengan. Betul. Kita harapkan kinerja kita yang kolektif itu yang bisa mewarnai tata kelola pemerintahan supaya dengan tracknya. Ya kalau istilahnya dibilang kita punya target mungkin sekian tahun permasalahan itu bisa diatasi. Betul. Tapi kan kalau masing-masing kita tidak kerja kolektif, kita tidak kolaborasi, ya sulit juga tercapai. Nah, terakhir nih saya mau apa sih yang bisa dijanjikan seorang calon anggota BPD, katakanlah ke voters pemilihnya nih, pilih kalau dagang mah ya beli saya itu kualitasnya gini, gimana nih? Saya mohon restu dan doanya dari khususnya nih voter saya di wilayah Dapil 6, khususnya dukung saya, gitu kan. Insya Allah saya akan menjadi salah satu berlanjut aspirasi dari warga yang ada di dapil, khususnya di dapil saya. Semoga apa yang diharapkan oleh warga sekitar itu akan punya satu perwakilan yang aktif dalam menyampaikan aspiratif yang ada di warga, sehingga itu menjadi sampai ke level tertinggi tadi. Artinya begini, voter yang ada di wilayah Kadus 6 khususnya warga RW 16, 17, 18 itu mungkin bisa mengumpulan aspirasi lah, ide-ide apapun yang ada di wilayah, sehingga nanti bisa tersampaikan ke yang terkait, tentunya dengan melalui saya sebagai wakil di wilayah BPD, dari Dapil 6 ini, untuk menjadi pelanjut penyambung ke tingkat yang lebih siap. Itu berarti akan banyak yang kita bahas tentang Rancaikek Wetan dan fungsi BPD sendiri, tugas pokok, kewenangan dan lain. Tapi mudah-mudahan itu kita akan melanjutkan perbincangan kita, meskipun katakanlah mudah-mudahan Kang Asep ini terpilih mewakili Dapil 6, sehingga kita akan berlanjut. Tapi walaupun gimana, ya memang kita harus sering membedah hal seperti ini supaya setidaknya konsep-konsep kita juga dicerna atau masyarakat juga aware terhadap berbagai persoalan dan
paling tidak terpacu juga untuk berpartisipasi dengan caranya, bidang dan kemampuannya masing-masing. Betul. Mudah-mudahan saya doakan Kang Asep lancar, Amin. amanah, barokah lah. Amin. Terpilih. Jadi mewakili DPD, kita nanti collab. Siap. Kalau sesama anggota BPD, insya Allah mudah-mudahan saya juga terpilih sebagai anggota BPD Rancakek Wetan, dan kita akan sering nih komunikasi dan membuat konten semacam ini. Siap. Untuk supaya apa? Supaya kita menjaga visi kita terus tetap bergulir. Kita diingatkan terus progres yang ya intinya supaya masyarakat tahu lah kita tuh kerja. Betul. Nah, zaman sekarang kalau kita nggak membuat konten seperti ini kan masyarakat image-nya kita nggak kerja. Betul. Gitu kan. Walaupun kita istrinya mau tawado atau tidak mau ria, tetapi dengan kebutuhan inilah akuntabilitas. Betul. Inilah transparansi, dan kita melaporkan berbagai progres, kita melaporkan berbagai pemikiran kita supaya gagasan-gagasan pemikiran kita yang dinamis ini bisa mewarnai dan bisa satu frekuensi, sehingga pembangunan atau apapun insya Allah Desa Rancakek Wetan semakin maju. Siap. Baik. Amin. Hatur nuhun Kang Asep, kita nanti akan kembali lagi membuat konten seperti ini karena saya dengar percakapan kita ini seolah-olah sudah jadi anggota DPR deh yang menguasai wilayah. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih pemirsa, pemirsa sekalian, jangan lupa doain kita dan juga didukung channel kita, di subscribe, di like dan di komen. Kalau bermanfaat silakan dukung. Mudah-mudahan juga upaya yang kita lakukan ini ada manfaatnya buat masyarakat, juga buat pemerintahan desa nih, utamanya kita sebagai di lingkungan pemerintahan desa dengan visi untuk masyarakat. Siap. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Atur nuhun tadi. Siap. Langsung.